Jujur wallahi di tempat yang mulia ini, saya ini mantan anak band, tatoan, tindikan, pokoknya segala macam model saya. 2009 orang tua saya bilang kalau seandainya kamu kambing saya jual. Wallah, saya boleh cross check ke orang tua saya, ada di Kalapian, ibu 4 anak. Kalau kenal Abah Jul bisa tanya saja, kenal nggak sama Agus, tahu betul ini sejarah hidup saya di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, terkhusus guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Satiri, dan yang saya muliakan seluruh jamaah pada kesempatan malam ketiga di kediaman almarhumah Hajanah binti Haji Sihabuddin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan satu patah, dua patah kata dengan keterbatasan keadaan mati lampu, dengan keterbatasan keadaan yang sangat sederhana ini, tapi mudah-mudahan karena dijadikan majelis ilmu, Allah angkat derajat kemuliaan setiap yang hadir di tempat yang mulia ini. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika ada seorang ulama yang begitu soleh, luar biasa, bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Seorang yang begitu sangat soleh, begitu sangat alim, begitu sangat cerdas pada zamannya. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak melihat kebiasaan para sahabat Nabi yang mulia, mereka tak pernah langsung pulang pada saat selesai melaksanakan sholat berjamaah. Para sahabat langsung berkumpul seketika membuat holakoh-holakoh, membuat kumpulan-kumpulan kecil, dan mereka senantiasa membaca Al-Quran. Tapi ada yang menarik yang diperhatikan oleh Abdullah bin Mubarak, yaitu senantiasa melihat para sahabat Nabi ini ketika pada saat membaca Al-Quran ada saja di antara mereka yang menangis terseduh-seduh. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mempertanyakan ini kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya dengan begitu sangat ingin mengetahui jawaban yang akan terlintas dari bibir para sahabat yang mulia. Lalu para sahabat ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, "Wahai sahabat Nabi, aku ingin bertanya kepadamu." Lantas bertanyalah Abdullah bin Mubarak, "Wahai sahabat, apa yang menyebabkan nangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis sampai dengan terseduh-seduh? Apa yang mengakibatkan air matamu tak berhenti terurai?" Lalu kemudian
Para sahabat menjawab. Di antara mereka berkata salah satu sahabat bahwasanya, ya Abdullah bin Mubarak, mana mungkin kami tak meneteskan air mata pada saat membaca Al-Quran. Lalu ditanya kembali, dipertegas kembali oleh Abdullah bin Mubarak, surat apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu jawablah para sahabat, sungguh aku tak mungkin tak menangis apabila sudah bertemu dengan surat Hud ayat 15 dan 16. Mengapa ayat ini begitu sangat luar biasa sampai dengan menggetarkan hati para sahabat yang mulia, padahal mereka tempatnya surganya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ternyata ada nasihat kecil di balik dua ayat ini terdapat di dalam surat Hud. Apa nasihat terbaik yang diberikan dari Al-Quran kepada para sahabat? Maka berbunyilah Al-Quran dengan kalimat, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka sungguh tak mungkin aku tak meneteskan air mata karena ayat ini menceritakan tentang mereka yang hidup di dunia hanya berpikir tentang dunia. Mereka yang di dunia yang hanya berpikir tentang harta, mereka yang di dunia hanya berpikir tentang jabatan, dan mereka yang hidup di dunia yang hanya berpikir tentang kecintaan dan perhiasan-perhiasan dunia. Maka sungguh tak mungkin aku tak menangis karena ayat ini. Allah menjelaskan barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunianya hanya tentang perkara dunia, maka kata Allah akan aku berikan semuanya tanpa dikurangi. Tak pernah dikurangi apa permintaan orang-orang yang ketika hidup di dunianya hanya berpikir tentang dunia. Bangun tidur dia pikirkan berapa harta yang harus saya dapatkan. Siang hari dia berpikir sudah berapa uang yang masuk di rekening saya. Mau tidur pun dia berpikir apa yang sudah aku raih di satu hari ini. Dia tenggelam dengan kecintaannya terhadap dunia, sehingga kata Allah akan aku berikan dunia semuanya tanpa dikurangi. Perhiasan-perhiasannya pun aku berikan, akan tetapi ingatlah apa balasan Allah kemudian. Maka ayat berikutnya menjawab, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Ini lanjut ini. Tapi kalau boleh saya mohon dengan jamaah rahimahullah, tolong jangan ada yang ngobrol ya. Hapunten bisa nih. Kalau ada yang ngobrol saya harapkan mohon boleh tempatnya agak berjauhan. Karena tidak biasa kalau ada yang ngomong kemudian ngobrol. Hampura saya bukan berarti ingin dihormati, tapi alangkah baiknya apabila ada ayat Al-Quran yang berkumandang, maka diamlah sesaat untuk menyimak dan lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Maka Allah menyampaikan barang siapa di antara umat manusia yang hidup di dunianya hanya berpikir tentang dunia, maka Allah akan berikan semua tanpa dikurangi. Ada seseorang yang bertanya kepada saya di kajian BSD waktu itu di Serpong, Ustaz, saya sudah sholat sunnah begitu luar biasa, tak hanya sholat wajib saya lakukan, sholat sunnah pun saya kerjakan, tapi mengapa saya kehidupannya hanya seperti ini saja, tak ada perubahan? Padahal saya sudah mengusahakan apa yang Allah minta, apa yang sudah disyariatkan melalui agama, aku kerjakan. Lalu kemudian saya menjawab, sungguh karena kehidupan engkau di dunia, maka berbahagialah karena Allah tidak menanamkan cinta terhadap dunia. Kalau kita ingat, para hadirin jamaah rahimahullah, Qarun laknatullah alaih itu dulunya adalah orang yang begitu cinta datang di masjid-masjid Allah. Kita tahu cerita ini kan? Dia senantiasa sholat berjamaah, dia senantiasa mencintai berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan para soleh, berkumpul juga mereka dengan kecintaannya terhadap Al-Quran. Tapi suatu ketika melihat Nabi di hadapan Qarun, dia tak pernah berdoa lama di dalam masjid setelah melaksanakan sholat. Mengapa itu terjadi? Ternyata akan marah Nabi pada waktu itu, tetapi melihat peristiwa yang membuat Nabi menangis. Apa yang dilihat? Ternyata Qarun hanya punya satu kain, dan kainnya itu bergantian dengan istrinya. Bergantianlah kain itu dengan istrinya, sehingga dia tak bisa berlama-lama berada di dalam masjidnya Allah. Dan melihatlah pemandangan itu, menangis Nabi dan berkata, wahai Qarun, apa yang engkau inginkan agar aku sampaikan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu? Lalu kemudian Qarun berkata, wahai Nabi, tolong doakan agar hamba memiliki harta yang lebih, karena agar hamba bisa lebih bersyukur.
Didoakan kalimat indah itu karena mujibah dakwah fi syada'id. Seandainya Nabi mengucapkan suatu doa, maka tidak ada yang mungkin terjadi melainkan Allah memberikan keindahan apa yang diminta. Dimintakanlah kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada Korun harta, berikanlah kepada Korun supaya dia bisa beribadah, supaya dia begitu semangat. Angkatlah derajatnya dengan kekayaan yang Kau berikan agar dia pandai bersyukur, ya Allah. Akan tetapi doa itu terjawab, doa itu diijabah oleh Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata Korun sudah tak menemukan kenikmatan berada di masjid Allah. Lambat laun kakinya sudah mulai berat melangkah ke masjid-masjid Allah. Waktunya yang dulu senang, gemar berada di masjid Allah, dicabut kenikmatan ibadah karena kecintaannya terhadap dunia. Kecintaannya terhadap dunia menghilangkannya dari kenikmatan bertemu dengan akhirat. Suatu ketika ditegurlah dan berkatalah Korun, ini karena usahaku bukan karena doamu ya Nabi. Perkataan yang sebelumnya dia memohon kepada Nabi, mendoakan agar diberikan kekayaan, lalu dengan sombong dan angkuhnya dia berkata, ini karena usahaku kekayaan ini datang kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Allah berikan nasihat, ditenggelamkanlah dan wafat dalam keadaan kafir. Itulah saudara, mengapa kita berada di tempat ini. Saya harap yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mulai berpikir tentang akhiratku nanti. Di tempat ini bukan hanya kita sekedar menikmati kopi hangat di tengah hujan-hujan yang rintik, bukan. Bukan pula kita menikmati hidangan yang disuguhkan oleh ahlul bait, bukan. Akan tetapi Allah memberikan nasihat di tempat ini supaya kita bersiap dengan kematian kita. Itu sebijak-bijaknya seorang mukmin. Jadi yang hadir di tempat ini Allah ketuk dia hidayah, perlahan datang langkah hujan, jangan pernah menyurutkan langkahmu untuk datang bertakziah. Mengapa? Dengan engkau mengingat mati lembut hatimu. Dengan engkau mengingat mati gelap engkau dengan maksiat, maka engkau akan cinta dengan akhirat. Sudahkah kematian ini jadi nasihat? Jika belum, jadikanlah dia nasihat. Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu memberikan ciri-ciri kepada kita semua untuk bagaimana kita bersiap-siap dalam kematian kita. Adakah tanda-tanda itu muncul bagi seorang mukmin? Ada. Adakah tanda-tanda itu muncul bagi orang yang bertakwa? Ada. Adakah tanda-tanda itu muncul bagi orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Imam Ghazali mempetakan 100 hari sebelum kematian, maka Allah akan berikan tanda kepadamu. Apa tandanya? Pada saat itu engkau akan merasakan dingin dengan dingin yang berbeda. 100 hari seorang mukmin diberikan tanda-tanda ini, harusnya dia bersiap 100 hari aku sebelum kematianku ini. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang betul-betul merasakan hidup di dunia sementara, apakah Nabi Muhammad tak menjadikan pelajaran? Dia kekasih Allah tapi Allah wafatkan dia. Nabi Adam apakah tak jadi pelajaran? Dia Nabi yang pertama tetapi diwafatkan oleh Allah. Apakah kita sudah mengambil mengambil hikmah di balik setiap kisah yang terjadi di masa lalu? 100 hari seorang mukmin yang betul-betul diketuk oleh Allah, maka dia berikan tanda kepadanya 100 hari setelah sholat asar, di waktu asar dia akan merasakan dingin dengan dingin yang berbeda. Dingin itu terasa dari mulai ujung kaki sampai dengan ujung rambut atas kepalanya dengan dingin yang berbeda. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang taat, bagi orang yang sudah menemukan kenikmatan halawatul iman, manisnya iman, maka dia berkata, ya Allah, ternyata umurku 100 hari lagi sebelum kematianku. Tapi ternyata kita masih banyak yang lalai tentang ini. Tapi kemudian ternyata Allah begitu sangat baik, tak hanya memberikan 100 harinya saja melalui Imam Ghazali rahimahullah, lalu diberikan tanda 40 hari sebelum kematiannya. 40 hari sebelum kematiannya sama di waktu sholat asar, setelah asar, maka engkau akan diberikan tanda dengan jantung denyut yang berbeda. Jantung kita kalau diuji Pak, di kedokteran, lalu kemudian kita cek 1 menit itu berapa detaknya.
Maka ketika pada saat menjelang kematiannya, 40 hari sebelum kematiannya, satu dekaknya itu tak terhitung cepat, begitu luar biasa. Dan ternyata nama kita yang berada di Lauhil Mahfud, daun-daunnya sudah berguguran diambil oleh malaikat maut sampai dengan nanti menemui ajalnya. 40 hari. Rasakan dari sekarang, Pak. Saya bukan berkata kita yang datang di tempat ini akan menemui ajal, tapi ajal itu pasti datang. Tapi ternyata 40 hari ini tak terketuk hidayah, dia masih biasa saja hidup di dunia. Dia masih gemar bermaksiat, dia masih senantiasa melakukan hal-hal yang Allah benci. Tapi Allah begitu sayangnya, tak hanya 40 hari diberikan tanda ini. Lalu kemudian diberikan tanda berikutnya bagi mereka yang ternyata Allah inginkan wafat engkau dalam keadaan iman. Setiap sholat Jumat, khotib senantiasa menyampaikan wasiat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah bentuk nasihat kasih sayang Allah kepada yang mendengar wafat engkau dalam keadaan bertahan dengan iman. Tapi ternyata kita tak mampu mengambil hidayah. Lalu diberikan tanda berikutnya, apa itu? Setelah 100 hari engkau tak peka dengan hidayah Allah, 40 hari pun engkau masih cinta dengan dunia, maka kemudian diberikan tanda berikutnya. Kapan? 7 hari sebelum kematiannya. 7 hari sebelum kematiannya maka akan diberikan tanda kepada seseorang ahlu mayit. Dia akan diberikan tanda dengan tanda sakit yang berkepanjangan. 7 hari, Pak. Apa bedanya sakit ini dengan sakit yang biasa? Dijelaskan oleh para alim ulama, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwasanya sakit ini adalah sakit yang berbeda. Kalau saya petakan, Pak, sakit itu yang Allah cabut nikmatnya 3. Yang pertama adalah nikmat makan dan minumnya hilang. Yang sakit, perhatikan saja dia. Mau kita berikan makanan semahal apapun tak terasa dia di lidah, pahit dia. Mau dipesan dari Jakarta sampai dengan negeri barat sekalipun tak terasa nikmat makanan itu. Yang manis pun hambar, yang gurih pun hambar, tak terasa dia. Mengapa? Karena nikmat makan dan minumnya Allah cabut seketika. Yang kedua, apa kenikmatan yang Allah cabut pada saat seseorang sakit? Nikmat yang kedua yang Allah cabut adalah nikmat senyumnya. Nikmat senyumnya. Orang yang sakit, Pak, mau diledek sekalipun, dihibur sekalipun, wajahnya datar. Dia nggak akan terkesima untuk tersenyum, apalagi tertawa terbahak. Mengapa? Karena nikmat senyumnya Allah cabut seketika. Itu jadi nasihat harusnya bagi kita, Pak. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah luar biasa indahnya Allah memberikan bagi mereka yang sakit apa? Kenikmatan bergugurlah dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi pada saat seseorang yang sakit tetap bersyukur kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjalankan ketentuan syariat Allah, maka Allah gugurkan setiap kesalahan dan dosa yang pernah dia perbuat. Tapi ketika seseorang itu diberikan kembali, kemudian kesehatannya Allah kembalikan, nikmat makan dan minumnya dikembalikan tidak, Pak? Nikmat senyumnya dikembalikan tidak, Pak? Akan tetapi ketika nikmat berguguran dosanya Allah tak kembalikan. Itulah indahnya bagi mereka yang merasakan sakit dengan syukur. Lalu apa yang disampaikan Imam Ghazali? Bagi mereka yang ahlul mait yang 7 hari sebelum kematiannya, maka sakitnya ini adalah sakit yang tetap diberikan kenikmatan tadi itu, Pak. Dia tetap masih merasakan makan dan minum yang nikmat. Ingat, hati-hati nih, Pak, ini sudah ciri. Sakit tetapi makannya lahap. Sakit tapi minumnya masih tetap terasa nikmat itu. Sakit masih tetap tertawa terbahak-bahak. Sakit tetapi tetap merasakan seperti orang yang sehat. Itu adalah 7 hari sebelum kematiannya. Kadang kita ngomongnya kebalik sih, Pak. Alhamdulillah ya orang tua saya sakit tapi makannya lahap. Harusnya istighfar. Alhamdulillah ya orang tua sakit tetapi Masya Allah begitu seperti orang yang sehat. Harusnya istighfar. Dia sudah menjemput kematiannya 7 dan diberikan tanda-tanda itu seketika bagi orang yang paham dengan ketentuan kematian. Tapi apakah cukup diberikan hanya sampai 7 hari saja? Ternyata tidak.
Allah berikan kenikmatan, Pak. Kapan? 3 hari sebelum kematiannya. Ya Allah, coba bagaimana mungkin Allah tak sayang kepada kita? 100 hari kita masih tidak menjemput hidayah, Allah berikan kesempatan 40 hari. 40 hari tak juga terketuk, engkau masih ragu, langkah kakimu subuh pun engkau 6:30. Apa maksudmu? Alarm 10 kali lewat semua. Tasbih nempel di tangan akan tetapi hanya jadi hiasan agar terlihat soleh di hadapan yang mukmin. Ini ada apa dengan kita? Ternyata Allah kasih sayangnya tak terhenti, wahai saudaraku. 7 hari pun ternyata engkau tak mengambil hidayah dari sakitnya itu, diberikan kembali 3 hari. Ya Allah, coba bayangkan. Wajar ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan yughorgir malam, yughorgir ghorghorah. Jadi kalau seandainya dia mukmin, ketika dicabut nyawanya, ruhnya itu dicabut, kemudian dia mampu mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kan indah tuh Pak, hanya mukmin saja. Kalau saya bahas tentang Nabi Adam kecemburuannya panjang lagi. Tapi inilah nikmatnya. Apa 3 hari itu? Ternyata 3 hari Allah berikan 1 detak denyut di tengah dahinya. Tuh, rasakan Pak 3 hari ini. Setelah asar juga dia 1 denyut tepat di tengah dahi. Maka Imam Ghazali menganjurkan engkau agar berpuasa. Engkau sucikan seluruh kotoran-kotoran yang ada di tubuhmu. Engkau berhentilah dengan cinta dengan maksiat. Karena dengan puasa kita akan berhenti dengan kenikmatan bermaksiat. Mau lihat perempuan yang cantik, tutup matanya. Mengapa? Makruh nanti, batal puasanya. Ingin melihat, mohon maaf, ingin melihat video-video yang tak layak karena dia puasa, tak ingin menyentuh itu. Dia cinta dengan Al-Quran seketika. Dia cinta dengan zikir. Mengapa? Puasanya yang menuntunkan dia merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jadi dianjurkan engkau untuk berpuasa 3 hari. Tapi ternyata ya Allah, 3 hari ini dia belum tersentuh dengan hidayah, lalu diberikan tanda terakhir. Apa tanda terakhir itu? 1 hari sebelum kematiannya. Ini dicatat nih Pak, dicatat bareng-bareng kita, saling menasehati di tempat ini. Apa 1 hari itu? 1 hari itu adalah akan ada 1 detak tepat di tengah ubun-ubun. Tepat di tengah ubun-ubun. Ya Allah, kalau sudah begini tandanya Pak, demi Allah, maka engkau tidak akan menemukan asar berikutnya. Selesai hidupmu, selesai sudah. Allah memberikan batasan sampai dengan itu. Sampai kemudian Imam Ghazali rahimahullah radhiyallahu an memanggil dia dalam keadaan sudah bersuci Pak. Dia sudah tahu tentang kapan akhir kematiannya. Dia sudah dalam keadaan mandi. Dia sudah dalam keadaan wudhu. Dia sudah dalam keadaan terbaring. Dia sudah menyiapkan kain kafannya. Dipanggillah adiknya Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kemarilah engkau tariklah kain kafanku sampai dengan menutup seluruh wajahku, dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan husnul khotimah sebagai penutup? Maksud dari husnul khotimah itu bukan hanya perkara mati dalam keadaan baik, bukan Pak. Kita tuh bisa siap-siap. Apa rumusnya? Kita temukan apa kecintaan kita dalam ibadah Pak. Jadi yang dimaksud husnul khotimah itu adalah wafat dalam keadaan apa kebiasaan di dalam hidupnya, yang dimana kebiasaannya itu mendatangkan cintanya Allah. Jadi nggak heran ketika lihat, kenapa ya Allah, alhamdulillah ya mertua saya wafat dalam keadaan di masjid sujud, dia dalam keadaan sholat berjamaah, lalu kemudian dia wafat dalam keadaan indahnya sujud. Tak usah heran, kenapa? Karena kebiasaannya adalah berada di dalam masjid, melaksanakan sholat tepat waktu, sehingga menemukan kecintaan Allah dalam sujudnya, sehingga kata Allah, aku cabut ruhmu dalam keadaan kecintaanmu sujud kepadaku. Wajar Pak, bisa kita siapkan. Akan tetapi ada juga mereka yang wafat dalam keadaan dakwah. Ada almarhum Habib Munzir bin Fuad al-Musawwad rahimahullah radhiyallahu anhu, pimpinan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat dalam keadaan dakwah. Di dalam sebuah tempat terimpus 13 impus tusukan itu menusuk di tangannya, dia tak berhenti untuk dakwah di jalan Allah.
Masya Allah, dalam keadaan sakitnya Pak, oksigen di bawah-bawah, tapi dia sampaikan, wahai umatku bertaubatlah. Dia dalam keadaan sakitnya, dia tetap cintai dakwah sampai dengan kata Allah, aku jemput engkau dalam keindahanmu dalam dakwah. Masya Allah, wafat dalam keadaan dakwah. Tapi mengapa saat ada juga mereka yang wafat dalam keadaan zina? Lihat deh TV itu, overdosis dia. Belum sempat melakukan maksiat, ingin bermaksiat, saking menggebu-gebu bermaksiat, melihat perempuan mati dia. Mengapa? Kebiasaannya ditutup dengan keadaan kecintaannya. Jadi wajar kalau dia wafat dalam keadaan zina. Mengapa? Itu kelakuannya ditampilkan pada saat kematian. Dan ada juga mereka yang minum minuman khamr. Iya, itu pun sama. Maka dari itu, sudahkah kita menemukan kecintaan satu ibadah yang konsisten sampai dengan kata Allah, aku ridho kepadamu, aku wafatkan engkau dalam keadaan apa kecintaanmu kepadaku. Temukan itu Pak. Yang belum indah melihat Al-Quran, temukan dari sekarang. Yang belum indah hadir di majelis ilmu, segerakan sekarang. Yang belum menemukan keindahan sholat 5 waktu, bersegeralah dari sekarang. Sampai dengan kata Allah, apabila engkau cinta dengan ibadahku, maka aku akan menutupmu dalam keadaan apa kebiasaanmu. Ini kebiasaannya ghibah, wajar wafatnya dalam keadaan ghibah. Jadi itu Pak, jadi saya memberikan nasihat sederhana. Kita temukan apa tujuan kita hidup ini. Apa tujuan kita hidup ini. Jadi jikalau seseorang sudah menemukan nikmatnya Allah, nikmat bertemu dengan Allah, nikmat ibadah dengan Allah, maka akan indah Pak. Saya orang Kalapian Pak. Jujur wallahi, di tempat yang mulia ini, saya ini mantan anak band. Tatoan, tindikan, pokoknya segala macam model saya. 2009. Orang tua saya bilang kalau seandainya kamu kambing saya jual. Wallah saya. Boleh cross-check ke orang tua saya. Ada di Kalapian, Ibu Patana. Kalau kenal Abah Jul, tanya saja, kenal nggak sama Agus? Tahu betul sejarah hidup saya di masa lampau. Tetapi kata Allah, karena engkau cinta dengan ibadah, karena aku sentuh engkau dengan hidayah, Allah yang punya kuasa. Jangan kita pernah hina, kamu di masa lalu itu tak terurus. Tapi kata Allah, tu'izzu man tasya. Dia bisa juga mengangkat orang derajat setinggi-tingginya. Apapun dia mau bisa lakukan. Wa tuzillu man tasya. Dia pun bisa benarkan sedalam-dalamnya. Jadi tak boleh kita vonis orang itu dia di masa lalu buruk, lalu kita berpikir dia buruk di masa yang akan datang. Allah punya kuasa. Jadi maka dari itu di tempat yang mulia ini sebagai penutup, saya Ad-Dhaif Al-Fakir Ilallah. Jadi mudah-mudahan kita semua saling menasehati, dan orang-orang yang hadir di tempat ini ya Allah, angkatlah setiap sakit yang dideritanya. Berikanlah kemudahan bagi yang memiliki hutang agar mudah terlunasi. Ya Allah, yang masih punya perkara kesulitan dalam menemukan ibadah, temukanlah ya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak yang masih belum mencintai Al-Quran, jadikanlah kemantenan di bumi yang cinta dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan muncullah para da'i, para da'iyah, para hafidh, para hafirah yang muncul, yang akan membuat baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum wastimaikum, wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.